Solo hiking di Gunung Lawu via Candi Ceto melewati Candi Ketek yang berkabut bikin merinding, apalagi melewati tangga di samping kanan dan kiri terdapat patung dan payung, bikin suasana di dunia lain. Ditambah hujan deras, aduh. Namun jika sampai di sabana Gunung Lawu, suasana yang mencekam pergi seketika. Tonton terus sampai habis video ini, Solo hiking di Gunung Lawu via Candi Ceto, dan jangan lupa like dan follow-nya. Terima kasih. Seperti biasa, untuk menuju base camp, saya naik motor sendirian, berangkat jam 3 sore. Sampai base camp jam 9 malam, setelah itu tidur di base camp, dan paginya langsung naik ke pos perizinan. Sebelum ke pos perizinan disambut gapuro Candi Ceto, setelah itu menaiki tangga yang estetik, namun bikin capek. Belum sudah capek. Setelah daftar di loket pembayaran, saya pun langsung meluncur mendaki Gunung Lawu. Biaya masuk 20.000 dan parkir sepeda motor 10.000. Pertama masuk jalannya cor-coran dan masih landai. Setelah berjalan 15 menitan, kita akan bertemu Candi Ketek. Kebetulan ini saya sendirian, ditambah suasana yang berkabut, menambah suasana horor, dan saya pun coba masuk ke dalam. Gimana sih bentuk dan kondisi Candi Ketek? Ya, saya pun penasaran. Ayo sahabat Edulis, kita masuk. Kalian penasaran juga kan? Tapi jangan lupa ya, sambil melihat video ini sambil like dan follow ya. Hitung-hitung buat imbalan sudah memberikan informasi. Sudah di like dan di follow. Terima kasih. Di lokasi candi terdapat rumah, entah ini rumah siapa, saya tidak tahu. Mungkin pos penjagaan. Di depan candi terdapat halaman yang sangat luas dan bersih. Halamannya ditumbuhi rumput yang rapi. Ini menandakan candinya sangat terawat sekali. Di sini ada larangan untuk pengunjung, yaitu tertulis di bawah. Tulisannya yaitu jangan menaiki candi, dikhawatirkan candinya rusak. Karena candi ini salah satu cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Jadi kalau pengen lihat cukup di bawah saja. Setelah puas melihat dan menikmati keindahan Candi Ketek, saya pun melanjutkan perjalanan. Dan di perjalanan saya bertemu tangga yang lumayan tinggi, seolah-olah kita akan masuk di dunia lain. Ada patung dan payung menambah suasana mistis dan bikin bulu kuduk berdiri. Beneran, swear dikewer-kewer. Apalagi ini saya sendirian, jadi klop deh. Ih, merinding banget pokoknya. Setelah menaiki tangga, kita akan bertemu warung. Dan di sini sudah ada beberapa teman yang marung di sini. Dan di atasnya terdapat Patretran Sabto Resi Pamuksa Brawijaya. Namanya ribet sekali ya, angel ya. Dan airnya sangat jernih sekali. Pokoknya pengen minum aja di sini itu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 1. Sebelum di pos 1 ada warung. Saya mampir sejenak beli teh panas dan gorengan-gorengan. Warung ini buka tiap hari pukul jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Setelah itu saya naik lagi sekitar 15 menit sudah sampai di pos 1. Dan perjalanan dari base camp ke pos 1 saya tempuh 2 jam perjalanan. Di pos 1 ini ramai sekali, banyak para pendaki yang istirahat. Dan saya pun langsung menuju ke pos berikutnya, yaitu pos 2. Mungkin kemarin hujan jadi jalannya becek dan licin. Kita pun harus berhati-hati biar tidak kepleset dan jalannya tidak terlalu nanjak, jadi tenaga masih aman. Di sini hutannya masih lebat dan asri, ada beberapa pohon yang besar dan rindang. Setelah berjalan 1,5 jam dari pos 1, akhirnya sampai di pos 2. Ramai sekali ya, maklum karena libur lebaran jadi ramai sekali. Total perjalanan dari base camp ke pos 2 yaitu 3,5 jam. Ini versi saya ya. Mungkin jika sahabat Edulis yang mendaki mungkin lebih cepat lagi. Karena saya mengambil banyak video, jadi banyak waktu yang terkuras. Di pos 2 ini tidak ada warung, hanya ada shelter saja. Dan di sini sahabat Edulis bisa juga mendirikan tenda, tapi tidak bisa muat banyak tenda. Selanjutnya pos 3, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 2 jam perjalanan.
Jadi total dari base camp ke pos 3 5 jam setengah. Di pos 3 ini ada sumber mata air. Ini suasananya ramai sekali. Jadi untuk mengambil air harus antri. Dan di pos 3 ini ada shelter sehingga kita bisa istirahat. Dan di pos 3 ini bisa didirikan beberapa tenda, bahkan puluhan tenda bisa berdiri di sini. Dan di pos 3 ini juga ada warung. Ini saya pesan kopi, teh, dan mie instan. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Baru melangkahkan kaki, hujan pun turun dengan lebatnya. Ditambah banyaknya para pendaki menjadikan jalan macet. Ternyata tidak hanya di jalan raya saja yang bisa macet, tapi di jalur pendakian pun juga bisa macet. Ditambah lagi ada para pendaki yang turun dari puncak, semakin macet parah. Tapi dinikmati saja, sambil istirahat, sambil mengatur nafas. Soalnya di jalan pos 3 menuju pos 4 ini jalannya nanjak terus. Apalagi jalannya tidak beraturan ya, banyak akar-akar, ditambah hujan lebat, licin. Ya, hati-hati para pendaki kalau mendaki saat hujan, hati-hati, safety, alat-alat harus dilengkapi. Contohnya seperti ini, jas hujan, pokoknya harus dilengkapi ya, biar kita mendaki aman, damai, tentram, bisa menikmati suasana yang indah dan syahdu. Meskipun hujan lebat, tapi kita bisa menikmati dan aman dalam mendaki. Safety ya, jangan egois dan jangan merasa hebat, karena kita tidak tahu di atas gunung terjadi apa. Makanya kita harus lengkapi alat-alat dan kita harus lengkapi bekal-bekal apa yang harus kita bawa, sehingga ketika terjadi sesuatu di atas gunung kita bisa mengantisipasi. Contohnya membawa jas hujan, contohnya lagi membawa P3K, contohnya membawa sepatu dan lain sebagainya. Ternyata sudah sampai di pos 4. Ini suasana di pos 4. Di pos 4 ini ada shelter dan hanya beberapa bisa muat tenda. Ini teman-teman istirahat di sini dan saya pun langsung mendaki ke pos berikutnya, yaitu Bulak Peperangan. Ini masih hujan dan sangat licin sekali, jadi harus hati-hati teman-teman ya. Pokoknya dinikmati saja perjalanan ini, walaupun hujan tapi kita nikmati sehingga kita tidak mengeluh walaupun hujan deras. Dan alhamdulillah sudah sampai di Sabana Bulak Peperangan. Ini nanti saya akan mendirikan tenda dan istirahat, dan besok kita lanjutkan lagi. Dan ini maghrib ya, maghrib, perjalanan panjang sekali tapi sangat mengesankan, menikmati pokoknya. Selamat pagi Bulak Peperangan. Inilah suasana Sabana Bulak Peperangan. Masya Allah, luar biasa sekali pemandangannya. Ini pagi hari dan banyak teman-teman yang mendirikan tenda di sini. Dan setelah ini saya akan menuju ke Gupak Menjangan. Ini perjalanan saya menuju ke Gupak Menjangan. Ini masih di Bulak Peperangan. Dan ini kita akan melihat di atas. Kita melihat Bulak Peperangan. Syahdu sekali. Dan kita akan melanjutkan menuju ke Gupak Menjangan. Sebelum Gupak Menjangan kita akan melewati savana yang indah sekali. Ini savana sebelum Gupak Menjangan ya sahabat Ederwis. Masya Allah, pokoknya betah berlama-lama di Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah, setelah Gupak Menjangan kita akan melihat pemandangan yang sangat luar biasa sekali, yaitu savana yang indah, yang luas. Pokoknya tonton terus ya. Ini akan menuju ke Gupak Menjangan. Dan alhamdulillah sudah sampai di Gupak Menjangan ya. Di sini Gupak Menjangan kita bisa mendirikan tenda dan muat
puluhan tenda di sini karena luas sekali Gubak Menjangan, dan di sini juga terdapat banyak pohon yang besar-besar sehingga asri, adem, sejuk. Kita bisa nyantai-nyantai di sini, kita bisa menikmati suasana Gunung Lawu di sini. Dan di sini juga terdapat sabana yang sangat luas sekali ya, yaitu sabana Gunung Lawu via Candi Cetha. Inilah sabananya. Seandainya punya libur panjang, mungkin 3 hari atau 4 hari saya kerasan di sini ya. 1 minggu pun kerasan ya. Tapi berhubung liburnya dikit, jadi ya sebentar aja di sini. Setelah menikmati dan seru-seruan di sabana Gunung Lawu, selanjutnya saya melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan ini kita akan bertemu Pasar Setan Gunung Lawu atau Pasar Dieng. Nah, ini suasana Pasar Dieng Gunung Lawu sangat luas sekali ya. Dan kita akan berjalan terus. Di sini banyak bebatuan dan pohon pucuk merah. Dan di sini juga banyak pohon edelweiss namun belum berbunga. Konon katanya Pasar Dieng ini angker sekali, namun saya lihat-lihat kok biasa saja ya. Indah sekali pemandangannya. Saya kerasan di sini pokoknya. Aduh, ini pukul 11 siang, panas sekali, dan saya mencari tempat yang nyaman untuk istirahat sejenak, untuk melepas lelah. Oh ya, cuaca panas gini enaknya minum kunyit asem dari Sedap Terasa, tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Dijamin segarnya sampai ke ubun-ubun. Sebentar ya, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jika minat, hubungi nomor di bawah ini. Tidak hanya kunyit asam saja, ada beras kencur, jus buah-buahan, dan lain sebagainya. Saya istirahat dulu ya sahabat Edelweiss. Kita lanjutkan nanti. Setelah istirahat sejenak, saya pun melanjutkan perjalanan ke puncak. Namun sebelum ke puncak, saya sempatkan mengunjungi Hargodalem, yaitu petilasan Prabu Brawijaya. Lokasinya tepat berada di atas Pasar Dieng dan sampingnya warung Mbok Yem. Setelah melihat Hargodalem, saya menuju ke warungnya Mbok Yem. Ramai sekali ya, karena libur Lebaran jadi ramai. Di sini sebenarnya tidak hanya warungnya Mbok Yem saja, tapi ada banyak warungnya warga di sini. Jadi bisa warung di warga-warga ya, sahabat Edelweiss. Nah, ini warungnya Mbok Yem. Saya tidak makan dulu, hanya lewat saja karena belum ke puncak. Dan di warungnya Mbok Yem kita bisa menikmati pemandangan yang sangat indah sekali ya. Ada bukit-bukit, ada gunung-gunung, ada pokoknya amazing ya di warungnya Mbok Yem. Nah, ini warungnya Mbok Yem. Saya tidak masuk, hanya di luar saja karena tidak beli ya. Ini kesenggol di saut monyet ini, saut monyet. Di saut monyet ini kaki saya, jadi kameranya agak ngeblank. Nah, ini monyet namanya Temon, monyet kesayangan Mbok Yem. Ya.
Setelah puas melihat-lihat di sekitaran warungnya Mbok Yem, saya pun melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Lawu. Setelah naik sekitar 20 menitan, sampailah di puncak Gunung Lawu dengan ketinggian 3265 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah. Ini pukul sekitar 12-an siang ya. Dan di puncak hanya ada beberapa para pendaki. Membayangkan betapa fullnya pagi tadi, karena di penjuru via manapun kumpul di sini, di puncak sini. Dari Candi Teto saja macet parah, apalagi di via manapun kumpul di sini. Waduh, ini saya foto-foto sejenak. Setelah itu, nah, perlu diketahui di samping puncak ada spot foto-foto yang sangat menarik di samping sini, yaitu di atas puncaknya. Oke, kita telusuri. Nah, ini kita bisa foto-foto di sini melihat pemandangan yang sangat keren sekali, awan-awan ya, lautan awan dan gunung-gunung terlihat jelas. Pokoknya Masya Allah, kerasan pokoknya di puncak itu. Ya Allah, pemandangannya keren. Ini kita bisa melihat dan foto-foto di sini. Waduh, pokoknya Gunung Lawu ini amazing sekali. Kalau di samping sana plakat yaitu tulisan Gunung Lawu itu mungkin tidak terlihat pemandangan. Tapi kalau di sini kita bisa menikmati pemandangan yang sangat indah sekali. Oke, terima kasih sahabat Edelweiss. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Jangan lupa di like dan di follow ya sahabat Edelweiss. Kalau kita akan bertemu di pendakian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.